Shalom sahabat GPIB yang terkasih, kembali lagi kita berjumpa dalam program Night Call GPIB. Kiranya ada damai sejahtera Tuhan dan kita boleh selalu bersuka cita dalam berkat kelimpahan kasih karunia Tuhan yang selalu memberikan kita ketenangan. Sahabat GPIB, bersama saya Pendeta David Cornelio Hombing, saya melayani di Jemaat GPIB Efata Tenggarong di Pos Pelkes Ebenezer Longhubung. Kita merenungkan firman Tuhan untuk menutup segala aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Mari kita merenungkan akan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur pada saat ini dan ingin senantiasa merenungkan akan firman-Mu, agar dalam segala kehidupan kami hanya melakukan apa yang Engkau kehendaki, dan kami boleh hidup dalam kedamaian sukacita untuk selalu memuliakan nama-Mu. Bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti, memelihara dan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. 2 Timotius pasal 3 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang setia mendengar dan memelihara serta melakukan firman Tuhan dalam kesungguhan setiap hari dalam kehidupannya. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, siapakah yang dapat menyatakan dirinya sebagai orang yang baik? Atau adakah ada yang berani mengatakan dirinya atau mengakui dirinya sebagai orang jahat? Tentu tidak ada orang yang mau mengakui atau mengatakan dirinya sebagai orang jahat. Dan sebetulnya juga jika ada orang yang berani menyatakan dirinya sebagai orang baik, maka benarkah dia sungguh-sungguh adalah orang baik? Kalau kita bisa memahami akan makna dari hal itu, maka dalam kehidupan kita akan selalu berhati-hati bahwa dapat saja suatu saat atau dalam saat tertentu kitalah adalah sebagai orang jahat. Atau sesungguhnya apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang baik? Orang yang demikian akan selalu berhati-hati dalam kehidupannya. Dan dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, kita juga berusaha untuk memaknai bagaimana dalam sikap hidup kita tidak menyesatkan dan tidak tersesat dalam segala hal yang kita lakukan. Jemaat di Efesus yang kita baca melalui surat Paulus kepada Timotius memberikan konteks bagi kita untuk memahami bahwa di sana ada banyak sekali orang yang berbuat jahat dan mereka menyesatkan orang, dan besar kemungkinan bahwa mereka akan terus berusaha untuk menyesatkan sehingga bertambah jahat. Artinya kita dapat memahami juga dalam konteks kehidupan kita pada saat ini bahwa segala penyesatan masih terus terjadi. Ada banyak orang yang terus berusaha atau baik itu sadar atau tidak sadar melakukan penyesatan. Dan tatkala banyak orang yang tidak sadar bahwa ia telah tersesat. Hal demikian mau kita maknai dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, agar kita tidak salah dalam bertindak ataupun bertutur kata dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB, hari ini kita semakin mendekati dengan momen pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin di daerah kita masing-masing, yaitu saat pilkada yang semakin mendekat pada tanggal 27 November. Kalau kita melihat juga dalam dunia media sosial atau digital yang bisa kita gapai dengan mudah saat ini, ada banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat menyesatkan kita. Hal ini tentu di satu sisi
membawa kita dalam kesadaran untuk harus selalu berhati-hati. Jangan sampai kita tersesat, karena mereka yang melakukan hal ini akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Apakah itu menyesatkan orang lain? Itu mungkin tidak dipikirkan sama sekali. Apakah hal itu hanya untuk membohongi? Itu tidak menjadi keraguan sama sekali. Itu menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Dan di satu sisi juga yang sama, kita perlu menyadari diri, berhati-hati agar kita tidak menjadi penyesat yang mempengaruhi orang lain tanpa alasan yang jelas atau juga tanpa tujuan yang kita letakkan dalam dasar firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi penyesat yang juga terpengaruh, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Orang-orang dalam menjadi pemimpin atau dalam perpolitikan yang terjadi, kita tahu hal-hal seperti ini sangat mudah untuk terjadi. Orang-orang ingin mencapai keinginannya dengan upaya, dengan perlakuan, dengan ungkapan kata-kata atau bahkan janji-janji yang diberikan hanya untuk menggugah perasaan seseorang ataupun banyak orang untuk melakukan tindakan yang dia inginkan. Dan kita juga tatkala bisa saja terpengaruh dan menyebarkan berita-berita yang tidak sepantasnya untuk kita katakan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tentu kita menginginkan seorang pemimpin yang baik. Kita menginginkan orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, khususnya dalam dunia pemerintahan yang kita dalami dalam konteks pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, sahabat GPIB yang terkasih, firman Tuhan selalu menegaskan bagi kita dan pada hari ini, agar kita selalu berpegang pada kebenaran yang sesungguhnya, sebagaimana yang dinyatakan di ayat 14. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Kebenaran apakah yang kita terima dan kita yakini? Kalau tidak terlepas daripada Yesus Kristus, tidak terlepas daripada firman Tuhan. Kita ingin selalu memahami bahwa kerendahan hati, kesungguhan, dan juga kejujuran adalah menjadi hal yang benar untuk selalu diwujudkan. Tetapi hal ini seringkali menjadi rancu dan diragukan oleh banyak orang pada saat ini. Itu semua sesungguhnya memang hanya kembali dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita mau untuk melakukan hal yang benar, tetapi juga berhati-hati dalam menyatakan ataupun menyampaikan apa yang kita pikirkan. Di satu sisi memang kita melihat bahwa ada kebenaran yang bisa kita yakini, tetapi kebenaran dalam pikiran kita perlu kita waspadai, terutama dalam hal-hal praktis, dalam hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita memaksakan pemikiran kita kepada orang lain, sekalipun mungkin kita sudah memikirkannya sedemikian dalam, sedemikian baik, tetapi bagi orang lain hal itu masih belum sesuai, dan kalau kita terus memaksakannya, maka mungkin akan menjadi sesuatu yang salah. Demikian dalam sikap hidup kita dalam dunia digital, dalam media maya, media sosial yang bisa kita pakai sehari-hari. Dalam berbicara, dalam menyampaikan pendapat, opini, semuanya itu kita perlu melihatnya dengan bijaksana. Demikian juga Bapak Ibu, sahabat GPIB, dalam kehidupan berpelayanan yang kita lakukan, baik itu di tengah persekutuan, bahkan juga termasuk di tengah keluarga. Kita, baik itu sebagai orang tua, ataupun sebagai anak, ataupun juga sebagai seorang pengajar, pelayan, bahkan juga seorang diakan penatua, pendeta sekalipun, kita perlu berhati-hati dalam setiap hal yang mau kita sampaikan. Kita perlu memikirkannya kembali berulang-ulang dan juga berusaha untuk menggunakan cara penyampaian yang baik, mau mengerti tentang perasaan orang lain, mau mengerti tentang pemikiran-pemikiran yang lain. Di dalam kehidupan dalam diri kita pun juga tatkala bisa mengalami hal yang sama. Kita selalu bergumul dalam ketaatan kita untuk selalu berpegang pada firman Tuhan. Tetapi tatkala tubuh kita dalam kedagingan penuh juga dengan nafsu dan godaan, kita dapat tersesat dengan pemikiran kita, merasa ingin hidup dalam kenyamanan, merasa ingin untuk selalu dipahami, merasa ingin untuk selalu diikuti. Semua itu dapat menjadi rancu
dapat menjadi hal yang tidak baik kembali ketika kita tidak memahaminya kembali secara berulang-ulang. Dasar firman Tuhan ketika Paulus menyampaikan untuk kita berpegang pada iman dan keyakinan kita, serta selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepada kita, kita akan berusaha untuk mengulang dan memahami kembali apa yang sudah disampaikan. Maka sahabat GPIB yang terkasih, hari ini kita mau memahami segala sesuatu dalam sikap hidup kita untuk tidak terjebak dalam penyesatan, dan kita pun boleh menjadi orang-orang yang membebaskan orang-orang lain dan juga memberi kesempatan bagi orang-orang lain untuk boleh hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Seraya kita tentu juga mengingatkan, menuntun dengan baik dan benar, dengan sikap hidup penuh kasih, pengampunan, dan menegakkan keadilan bersama, supaya kita berpelayanan dalam setiap kehidupan kita. Kita berpelayanan bukan hanya setiap orang yang ada dalam gereja, dalam persekutuan, tetapi berpelayanan kita dalam pekerjaan, bahkan juga di tengah keluarga kita. Kita mendidik, membimbing, dan melakukan segala sesuatu memberi teladan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang terkasih, mari kita merenungkan, memahami firman Tuhan ini setiap saat dalam kehidupan kita. Dan tentu saat ini mari kita berdoa bersama-sama untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita untuk selalu berada dalam tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami telah merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah setiap orang, bahkan khususnya sahabat GPIB yang mengikuti program Night Call pada saat ini, boleh mengalami damai sejahtera oleh kasih-Mu, boleh memahami akan kebenaran-kebenaran-Mu, dan selalu berhati-hati dalam setiap hal yang dilakukan, baik itu apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, baik itu yang berada dalam dunia nyata, baik apa yang kami lakukan dalam dunia digital. Kami ingin menjadi orang-orang yang tidak menyesatkan, dan sekiranya Tuhan dalam tuntunan-Mu kami boleh terus menyadari diri agar kami tidak tersesat dalam berbagai macam belenggu dosa di dunia ini. Bapa Maha Kasih, peliharalah juga bagi seluruh jemaat-Mu, sahabat GPIB dalam setiap kehidupan beriman mereka, agar mereka boleh bertumbuh dalam penyertaan kasih-Mu, juga dalam kesehatan, kekuatan, dalam setiap kegiatan, rencana kehidupan, biarlah Engkau yang berperkara dalam semua itu. Kami bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, serta kami menaikkan permohonan dan ungkapan syukur kami kepadamu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikian kita merenungkan firman Tuhan dalam program Night Call pada saat ini. Kiranya sahabat GPIB senantiasa berada dalam keadaan yang baik dan selalu berpegang dalam iman teguh untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita selalu berada dalam damai sejahtera. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara, untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional,
dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.